Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Karim Alia dengan NIM akhir 82. Di sini saya akan mensimulasikan studi kasus yang pertama. Nah, kita akan menginput 5 icon dengan nama yang berbeda. Yang pertama adalah gudang bahan baku. Bisa kita lambangkan dengan ini. Lalu kemudian kita ganti namanya dengan gudang bahan baku. Kemudian selanjutnya adalah peluburan. Bisa kita inputkan dengan ini. Lalu selanjutnya adalah pencetakan. Lalu kemudian adalah finishing. Dan yang terakhir adalah gudang produk jadi. Bisa kita gambarkan dengan ini. Kemudian kita bisa mengganti capnya dengan 50 di gudang bahan baku dan juga di gudang produk jadi juga 50 karena eh, produk yang masuk dan yang keluar harus seimbang di gudangan bahan baku dan juga produk jadi. Kemudian setelah itu kita bisa mengasih nama dengan mematikan new, kemudian klik ikon tersebut, kemudian kita tarik namanya ke bawah. Lalu kita lanjut dengan memasukkan entities, yaitu berupa plastik. Misal kita menggunakan icon ini, kita beri nama plastik. Kemudian setelah menginput entities, kita akan menginput processing. Yang pertama, karena entities tadi yang kita input hanya plastik, maka kita di sini bisa memilih plastik saja. Lalu location, karena prosesnya itu berurutan, kita memulai dari yang pertama dulu, yaitu gudang bahan baku. Lalu outputnya yaitu berupa entities tadi masih plastik. Lalu destinationnya adalah peluburan dan dan move logicnya kita eh, pilih yang build lalu di soal karena waktunya adalah 1,5 menit maka kita masukkan 1,5 menit gitu. Oke. Lalu proses selanjutnya adalah peleburan. Dengan di soal adalah kita menginputkan operationnya adalah 6 menit. Wait for 6 menit. Kemudian outputnya masih sama yaitu plastik dan destinationnya yaitu ke pencetakan
karena proses selanjutnya setelah peleburan adalah pencetakan dengan move logicnya sebesar 1 menit. Oke. Lalu proses selanjutnya adalah pencetakan. Di sini kita memasukkan data dari soal, yaitu di bagian kurva ini, lalu kita langsung bisa copy paste saja, dan kita klik autofit, lalu unbounded, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat distribusinya do not reject semua dan rank tertinggi adalah di rank 100. Maka kita mengambil rank tertinggi yaitu distribusi normal. Oke. Lalu kita bisa memasukkan data juga di bagian operationnya. Kita masukkan karena tadi adalah berdistribusi normal, maka kita masukkan distribution functions dengan distribution functionnya yaitu normal. Lalu kita masukkan minnya bernilai 2,9 dan juga standar deviasinya adalah 0,989. Lalu kita masukkan sebanyak yang tadi kita input, lalu outputnya masih sama yaitu plastik dan juga destination-nya karena dari setelah percetakan maka destinasi selanjutnya adalah finishing. Lalu move logic-nya karena di soal adalah sebanyak 1 menit, maka kita inputkan 1 menit move for 1 menit. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu finishing. Lalu selanjutnya adalah finishing. Kita memasukkan di sini karena di soal adalah operationnya selama 3 menit, maka kita masukkan di sini waktunya adalah 3 menit. Lalu outputnya adalah sama plastik dan destinationnya setelah finishing maka masuk ke gudang produk jadi. Nah, move logicnya di soal tertera adalah 2 menit. Selanjutnya masuk ke gudang produk jadi. Di sini karena gudang produk jadi eh, tidak masuk tidak berterus lanjut ke proses selanjutnya, maka di destination kita pilih yang exit. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke rivals dan kita memasukkan entity-nya yaitu plastik dengan lokasinya di gudang bahan baku dan kuantitas each-nya adalah 4. Lalu kita memasukkan okuransinya sebanyak 14 dan juga frekuensinya 10. Lalu setelah itu kita bisa mensimulasikan eh,
pertama kita pilih option dulu untuk memastikan jam simulasinya yaitu 8 jam kerja per hari dengan satunya hari dan number of replication-nya 1. Oke, setelah itu kita akan mensimulasikan hal tersebut. Nah, kita juga bisa melihat statistik dari hasil yang telah kita simulasikan. Lalu diperoleh data sebagai berikut, seperti schedule time, capacity, total entries, average time, dan juga utilization. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu yang pertama kita build dulu location-nya. Yang pertama adalah gudang kedatangan. Kita bisa gambarkan dengan truk. Lalu kemudian kita input conveyor di sini. Lalu kita namakan conveyor input. Kemudian kita bisa menginputkan pemotongan besi. Kemudian menginputkan perakitan besi. Kemudian menginputkan finishing besi. Kemudian terakhir, sebelum masuk ke gudang besi, kita bisa menginputkan conveyor lagi. Lalu kemudian yang terakhir adalah, gudang besi. Kita bisa inputkan dengan simbol ini. Belum itu, kita beri nama dulu untuk em, gudang kedatangannya dengan uncheck new, kemudian tarik namanya di bagian bawah. Kemudian yang conveyor tidak usah diberi nama, kita klik new lagi. Kemudian yang ini juga. Setelah itu, kita bisa ganti kapasitasnya menjadi 100. Untuk di gudang kedatangan, conveyor inputnya kita ganti menjadi 15.
Oke, karena di soal itu terdapat buffer atau penyimpanan sementara, maka kita tambahkan buffernya di bawah sini. Kita ganti nama dengan buffer dengan capnya infinite. Selanjutnya kita akan menginputkan entities atau apa yang bergerak di dalam proses ini. Kita bisa mengibaratkan dengan icon ini, kita ubah menjadi besi. Kemudian karena entity sudah diinputkan, maka kita menginput lagi processing. Yang pertama, karena tadi entity-nya besi, maka kita inputkan besi. Location-nya, karena location awal adalah di gudang kedatangan, maka kita pilih gudang kedatangan. Lalu output-nya masih sama, itu besi, dan destination-nya adalah di conveyor input. Waktunya sesuai di soal atau move logic-nya adalah move for 0,3 menit. Selanjutnya adalah move dari conveyor input ke pemotongan besi. Conveyor input outputnya tetap besi, destination-nya pemotongan besi. Karena di soal tidak dijelaskan berapa waktu yang dibutuhkan, maka move logicnya kita tidak usah mengisi. Selanjutnya dari conveyor input akan masuk ke pemotongan besi, dan dari pemotongan besi nantinya akan masuk ke dua tempat, yaitu ke buffer dan juga perakitan besi. Nah, kita telaah dulu yang untuk ke perakitan besi. Nah, karena operasinya itu membutuhkan waktu 3 menit, maka kita menuliskan wait to 3 menit. Begitu. Nah, kemudian outputnya sama, yaitu si destinationnya perakitan besi yang pertama, dan juga waktunya adalah move for 0,5 menit. Move logicnya adalah 0,5 menit. 0,5 menit. Yes. Setelah itu kita lanjut ke output yang buffer. Kita pilih dulu outputnya sama destinasinya, karena dia ke buffer, maka kita pilih yang buffer. Oke, move logicnya di sini di soal itu adalah 0,3 menit. Oke, Oke, lanjut lagi yang dari buffer menuju ke perakitan besi, karena dari buffer nantinya di soal akan dituju ke perakitan juga. Jadi kita langsung aja input
Di sini entitinya adalah besi. Location-nya yang pertama adalah buffer. Karena tidak ada waktu operasi dan di sini cuma menyimpan, maka move operasinya tidak diisi dan nanti destinasinya adalah rakitan besi. Move logicnya eh, adalah 0,2 menit, 2 menit. Dan juga pada conveyor input, karena akan dibagi menjadi 3 bagian, maka kita ganti menjadi first 3. Lalu kita lanjut dari perakitan besi ke finishing besi. Intinya masih sama, yaitu besi. Location-nya dari perakitan besi. Operation-nya yaitu kita pilih dulu di sini. Kemudian pilih white. Kemudian all functions. Kemudian kita pilih yang uniform. Nah, karena di soal adalah 6,7, maka kita min-nya adalah 6 dan juga half range-nya adalah 7. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita klik return, kemudian kita paste. Nah, output-nya itu kita isi besi, karena destinasinya nanti akan ke finishing besi, maka kita pilih finishing besi. Move logic-nya di soal tertera adalah 1,2 menit. Kemudian lanjut dari finishing besi, kita masukkan dulu entity-nya, kemudian location-nya kita eh, pilih dari finishing besi. Operation-nya adalah operasinya adalah 2 menit. Outputnya adalah besi. Destinasinya adalah conveyor output. Dan move logic-nya adalah 1,5 menit. Oke. Kemudian kita lanjut ke conveyor output. Tidak dijelaskan menunggunya atau prosesnya berapa. Maka kita langsung saja ke output dan destination-nya adalah eh, dan destination-nya adalah adalah building. Karena tadi belum diganti, maka tidak apa-apa. Conveyor output destination-nya adalah move logic-nya juga tidak ditertera, atau kita bisa ganti saja langsung eh, location-nya, karena tadi belum diganti. Building-nya kita ganti gudang besi agar memudahkan. Lanjut ke tadi processing tadi. Di conveyor output sudah terganti gudang besi, lalu di gudang besi
outputnya tetap besi dan destination-nya adalah karena adalah terakhir maka kita ganti dengan exit. Lalu ketika semua proses sudah terisi dan sudah menunjukkan panah-panah alur dari prosesnya, maka kita akan menuju ke arrivals. Nah, di sini kita akan menentukan sesuai soal, mengisi sesuai soal, frekuensi kedatangan dan jumlah kedatangan. Nah, karena kedatangannya di yang awal adalah gudang kedatangan, maka di location-nya kita isi dengan gudang kedatangan. Lalu quantity per each-nya per kedatangan adalah 2 unit. Lalu eh occurrence itu adalah 20 dan juga frekuensinya sebanyak 15 kali. Nah, ketika sudah, maka kita bisa mensimulasikan proses tersebut. Jika kita ingin mengatur mengatur dari simulasinya tersebut, mengatur simulasi tersebut, maka kita bisa ke sesi options karena runtime-nya biasanya jam kerja itu adalah 8 dan number of replication-nya adalah 1, maka kita bisa mensimulasikan hal tersebut. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melihat data statistiknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengerjaan tugas satu dan juga tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.